Halo semuanya, jumpa lagi dengan Guru Denny. Kali ini kita akan latihan soal tes wawasan kebangsaan BUMN 2025, part yang ketiga. Langsung saja kita masuk ke soal yang pertama. Dalam sebuah desa, masyarakat mengadakan musyawarah untuk menentukan proyek pembangunan yang diprioritaskan, dan semua warga berhak menyampaikan pendapatnya. Sikap ini mencerminkan pelaksanaan nilai dari Pancasila sila ke. Kata kuncinya ada di musyawarah. Musyawarah untuk mencapai mufakat. Sila keberapa? Betul, sila keempat. Jadi kata kuncinya musyawarah itu sila keempat. Musyawarah, demokrasi, memilih, voting, itu adalah sila keempat. Sila ke-1 yang berhubungan dengan Tuhan, agama, orang-orang yang beragama, itu ke-1. Kedua tentang kemanusiaan, membantu rasa kemanusiaan, itu kedua. Ketiga tentang bersatu, semua hal tentang persatuan. Itu ketiga, dan kelima adalah keadilan sosial. Jadi adil bagi seluruh rakyat, masyarakat banyak. Itu kelima. Jadi kalau teman-teman jumpa soal seperti ini lagi tidak bingung, pahami kata kuncinya. Oke? Selanjutnya nomor 2. Dalam kehidupan berbangsa, negara menjamin pendidikan dasar bagi setiap anak tanpa kecuali. Hal ini sesuai dengan salah satu isi UUD 1945 yang menyebutkan bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan. Ketentuan tersebut diatur dalam pasal 31. Jawabannya ya, 31 UUD 1945. Pasal 27 itu mengatur tentang hak dan kewajiban warga negara Indonesia. Pasal 28C mengatur tentang hak untuk mengembangkan diri, termasuk pendidikan dan belajar itu mengembangkan diri juga, dilindungi oleh Undang-Undang Dasar juga ya. Nomor 33, pasal 33 UUD 1945 itu mengatur tentang perekonomian nasional. Dan pasal 34 UUD 1945 itu mengatur tentang fakir miskin dan anak-anak terlantar. Yang bunyi pasalnya sangat terkenal ya. Fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara, itu pasal 34 UUD 1945. Teman-teman boleh catat, boleh screenshot di bagian ini. Langsung saja kita ke nomor 3. Salah satu wujud kerja sistem ketatanegaraan adalah saat Mahkamah Konstitusi memutuskan bahwa suatu undang-undang bertentangan dengan konstitusi dan tidak berlaku lagi. Hal ini menunjukkan bahwa Mahkamah Konstitusi menjalankan fungsi yudikatif ya. Mahkamah Konstitusi, Mahkamah Agung, Komisi Yudisial itu adalah yudikatif. Legislatif itu DPR, MPR, DPD. Sedangkan eksekutif itu presiden dan sampai ke bawah, termasuk pemerintah daerah. Oke. Kalau Mahkamah Konstitusi itu tugasnya adalah untuk mengecek suatu peraturan itu apakah suatu peraturan atau undang-undang itu bertentangan atau tidak dengan UUD 1945. Dikaji, jika ada yang mengajukan maka dikaji, jika dia bertentangan, terbukti bertentangan, maka dihapus undang-undang itu. Dan yang kedua, tugasnya MK adalah mengatur tentang sengketa pemilu. Jika ada sengketa pemilu, ada yang tidak terima, nah itu mengajukannya ke MK. Jadi itu dua tugas MK itu. Nomor 4. Dalam sejarah perjuangan bangsa Indonesia, para pemuda memainkan peran penting dalam menyatukan berbagai suku dan budaya. Hal ini terlihat jelas pada peristiwa di mana mereka mengikrarkan satu tanah air, satu bangsa, dan satu bahasa. Ikrar tersebut dikenal dengan, ini mudah ya, namanya pemuda pasti Sumpah Pemuda. Konferensi pemuda itu ya konferensi atau pertemuan yang di dalamnya ada Sumpah Pemuda. Jadi ini namanya konferensi pemuda. Dekret presiden itu dekret atau pernyataan yang dikeluarkan oleh
Presiden Soekarno. Piagam Jakarta itu asal-usul dari pembukaan UUD 1945 yang beberapa katanya dihapuskan. Proklamasi sudah tahu, teman-teman. Oke, selanjutnya nomor 5. Program pemerintah yang memberikan bantuan sosial dan subsidi masyarakat miskin merupakan salah satu bentuk usaha menciptakan keadilan sosial. Hal ini sesuai dengan nilai sila tentu saja karena keadilan sosial biar merata, biar tidak ada yang masyarakat miskin berkurang, itu sila ke-5. Oke, demikian dari Guru Denny. Kalau ada pertanyaan silakan tulis di kolom komentar. Guru Denny undur diri. Assalamualaikum.